Pertama, dia harus punya mentor. Jadi kadang-kadang kita nggak punya 360 view. Sebagai seorang entrepreneur yang passionate terhadap bisnis kita ngelihat dari satu sisi yang kita kuasai. Padahal ada sisi-sisi lain di bisnis yang sama sekali kita tidak terlalu perhatikan dan akhirnya menjadi make or break dari bisnis kita. Dan biasanya yang break dari bisnis kita itu adalah yang unknown of unknowns, yang kita nggak ketahui dan kita nggak tahu sebabnya apa, tiba-tiba muncul, yang disebut sebagai black swan. Nah, ini yang menurut saya jadi keharusan untuk seorang yang akan memulai bisnis dari nol. Kebetulan saya pernah ngalamin itu juga di tahun 2007-2008. Bisnis saya bukan nol, minus waktu itu. Karena jumlah hutang dan jumlah asetnya itu sudah banyakkan jumlah hutang gitu. Jadi pertama saya cari mentor yang bisa membimbing proses restrukturisasi. Bisa dalam bentuk visi, restrukturisasi, bisa kita undang sebagai advisor atau komisaris, atau mentor itu bisa jadi teman diskusi kita. Tiap sebulan misalnya kita ngobrol, kita tukar pikiran. Saya punya banyak mentor, salah satunya Pak William Surajaya yang almarhum, tapi yang sekarang masih ada Pak Teddy Rahmat. Yang kedua, menurut saya, di setiap sukses atau failure daripada bisnis itu bolak-balik ke orangnya. It's the people. Nah, rata-rata yang mengalami titik nol dalam berbisnis, mulai dari nol lagi, itu kita punya kesempatan untuk melakukan refresh, melakukan riset. Jadi cari orang-orang terbaik, SDM yang terbaik, yang punya satu visi dan satu passion sama kita. Kuncinya itu 3 hal. Integritas, kedua adalah intellectual capability, dan ketiga dia punya energy. Dia punya motivations, dia punya drive untuk sama-sama bangun usaha dari nol lagi nih soalnya. Kita nggak bicara untuk take it to the next level, tapi ini balik startup untuk menuju ke scale up dan akhirnya balik lagi ke skala bisnis sebelum kita jatuh ke nol. Jadi itu yang kedua. Dan ketiga, pahami tren terkini. Jadi di setiap krisis, the writing is on the wall terhadap tren-tren terbaru. Misalnya di 2007-2008 waktu krisis global financial crisis, ada satu pendekatan bahwa too big to fail. Jadi perusahaan-perusahaan keuangan yang besar itu ternyata rapuh di dalamnya karena kekurangan mereka dalam melakukan tata kelola yang baik seperti good corporate governance. Jadi itu kembali sumbernya di manusianya. Di tahun 97-98 bisnis kan sebelum reformasi kan berdasarkan kedekatan. Lu dekat sama penguasa, lu dapat proyek, lu dapat tender, lu bisa besar. Tapi setelah 97-98 kan kita harus betul-betul berjuang dengan tingkat kompetisi yang tinggi, berjuangnya di sumber daya alam, infrastruktur dan lain sebagainya yang bisa mendapatkan nilai tambah tanpa bantuan daripada kedekatan kita. Ini kalau misalnya pebisnis yang benar ya, bahwa mereka ingin membangun bisnis yang betul-betul seperti Bro bilang tadi, bahwa kalau bisa nggak ada hubungannya sama pemerintah lah, kita bisa berkembang sendiri, diberikan izin dan kita menggunakan kekuatan pasar Indonesia. Jadi manusia ini atau human capital atau SDM ini juga sangat penting. Jadi kita harus belajar bahwa kita di bisnis yang balik dari nol ini membaca 5-10 tahun ke depan. Jadi jangan lihat tren sekarang, tapi lihat tren 5-10 tahun ke depan. Nah, saya selalu bilang ini yang disebut sebagai unstoppable global trend, bahwa ada sesuatu yang tidak terhentikan. Misalnya menurut saya, waktu kita di krisis tahun 97 itu adalah global trendnya setelah krisis, bisnis energi terutama yang berbasis sumber daya alam waktu itu akan bagus. Dan akhirnya tumbuh dan berkembang bisnis di perkebunan sawit, batu bara dan lain sebagainya. Setelah itu trennya adalah infrastruktur. Kita harus mampu mengidentifikasi, memapping tren-tren ini 5-10 tahun di depan. Nah, saya bocorin aja sekarang bahwa kita udah tahu tren ke depan paling tidak 3 tren besar dunia sekarang yang unstoppable yang akan nyampe juga ke Indonesia. Satu adalah digital.
digital disrupsi. Boleh bisnis clothing, tapi ada dalam ekosistem digital. Jadi ini yang satu. Nomor 2, data revolution. Bahwa semuanya ini akan terhubung dengan kemampuan kita mengelola data dan menganalisa data. Jadi bisnis ke depan akan sangat bergantung terhadap data. Tadi pagi gue baru lari sama teman-teman yang ada di Traveloka. Traveloka ini kan kita pikir, wah ini kan bisnis travel lagi jatuh, tourism pariwisata lagi jatuh, pasti lagi susah. Ternyata mereka baru akan mendapat komitmen dari pemodal-pemodal besar karena kemampuan mereka mengelola data dan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain untuk mendapatkan terobosan-terobosan, misalnya di bisnis keuangan, bisnis multifinance, atau di malah bisnis kesehatan, itu dari data yang mereka kelola dengan baik. Jadi itu yang kedua tren. Dan ketiga ini longevity. Orang pengen hidup, lu aja udah plant based, berarti lu kan pengen sehat kan? Iya. Jadi semua bisnis yang berkaitan dengan promotif preventif dari kesehatan itu akan besar banget ke depan. Jadi bukan hanya rehabilitatif dan kuratif, kesehatan kita akan promotif preventif. Mulai dari gaya hidup sehat, mulai dari olahraga, makan yang bernutrisi, tidurnya sampai dianalisa, sleep apnea, dianalisa. Gua sekarang lagi lihat waktu gua selama 24 jam ini paling produktif kapan sih gua? Ternyata waktu gua paling produktif itu antara jam 4.30, jam 5 pagi sampai jam 9. Udah gue padetin tuh komitmen-komitmen yang butuh decision itu di waktu-waktu yang paling gue produktif. Sisanya gue gunakan untuk pastikan hidup gue sehat. Nah itu, jadi tadi yang tren yang ketiga ya. Yang keempat menurut aku, bisnis yang mulai dari nol harus berbasis, kalau kita ngomongnya sih ekosistem. Tapi sebetulnya balik adalah bisnis yang berbasis silaturahim. Banyakin teman bro. Jadi yang lu bilang itu benar. Very interesting. Very interesting. Kalau lu punya teman banyak, insya Allah bisnis lu juga akan berkembang gitu. Jadi ikut himpunan, ikut komunitas. Ini sekarang akan menjadi satu keharusan buat orang-orang yang mulai bisnis dari nol. Gua dulu waktu memulai usaha ikut HIPMI. Di situ gua mulai dapat jejaring network yang bisa mengembangkan usaha kita. Apalagi sekarang udah zamannya reseller, dropshipper, lu harus punya tuh kemampuan untuk membangun jaring itu. Jadi ini 4 yang paling utama tadi, dan kalau misalnya ada tambahan, yang kelima, menurut gua, lu kalau memulai bisnis dari nol, you have to invest in yourself. Terutama belajar, tadi kan gue selalu bilang bahwa ada lesson learn lah. Bisnis lu dari besar terus jadi nol tuh kan ada banyak pelajaran yang lu dapat. Nah disitulah kesempatan kita invest in ourselves. Dan gua waktu itu setiap ada krisis ini ya gua balik lagi, belajar lagi, baca buku, ambil seminar, sampai ada yang nanya, lu bukannya udah pakar private equity? Ternyata gua masih terus karena ilmu itu kan berkembang terus. Kalau lu mulai dari bisnis dari nol lagi, lu kan perlu refresh ilmu-ilmu lu juga. Jadi gue kemarin ngambil kewirausahaan, belajar nilai-nilai kewirausahaan, belajar mengenai orientasi kewirausahaan, entrepreneurial orientation, entrepreneurial values, itu gue refresh lagi. Dan kalau lu mulai bisnis dari nol, that's what you need to do. Jadi sekarang orang-orang tuh udah diprediksi, apalagi kalau lu sehat kayak gini, lu udah fokus, diprediksi umur sampai 100. Dari tadinya average age kita sekitar 80, tapi dengan kesehatan, teknologi kesehatan ini mendorong kita sampai usia ke 100. Nah, bayangin nggak apa yang kita pelajari waktu kita SMA sama kuliah udah nggak relevan lagi. Makanya lu harus terus renew, harus terus invest in yourself.